Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, saya sampaikan salam sejahtera kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia yang telah menunaikan pengabdian dengan tulus kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, kelapangan rezeki, serta perlindungan dari segala mara bahaya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu membahas satu hal yang beberapa hari terakhir menjadi bahan perbincangan di banyak tempat. Pesan masuk bertubi-tubi, pertanyaan datang dari berbagai arah, bahkan tidak sedikit yang menyampaikan kekhawatiran sekaligus harapan besar. Yang ramai dibicarakan adalah pencairan gaji pensiunan pada 1 Maret 2026. Lalu menyusul isu tentang nominal yang disebut-sebut mencapai angka fantastis, mendekati 5 juta rupiah, bahkan ada yang menyebut bisa lebih. Ketika mendengar kabar seperti itu, wajar bila hati kita bergerak antara ingin percaya, ingin berharap, tapi juga takut kecewa jika ternyata tidak sesuai kenyataan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sejenak menenangkan pikiran. Isu mengenai kenaikan gaji atau tunjangan, apalagi ketika berdekatan dengan momen penting seperti menjelang Ramadan, seringkali menyebar sangat cepat. Ada yang mengatakan sudah resmi naik, ada yang menyebut sudah dipastikan cair dengan angka tertentu, ada pula yang menambahkan bumbu, tambahan khusus, seolah-olah datang sebagai berkah Ramadan. Di titik inilah kita perlu bersikap bijaksana. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan sekadar berapa angkanya, melainkan dasarnya apa, sumber resminya dari mana, dan apakah informasinya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Di sini kita tidak akan membahas dengan emosi atau terburu-buru menyimpulkan. Kita akan menata pembahasan secara runtut, tenang, dan jelas, agar Bapak dan Ibu bisa memahami dengan hati yang lapang. Yang paling penting dalam urusan hak dan pembayaran adalah kepastian, bukan sekadar harapan yang mengambang. Dan kepastian itu selalu lahir dari aturan yang jelas, bukan dari pesan berantai yang tidak diketahui asal-usulnya. Mari kita mulai dari inti persoalan yang sering bercampur aduk, jadwal pencairan dan nominal yang diterima. Ini dua hal yang berbeda. Banyak orang mencampurkan keduanya. Padahal jadwal pencairan itu urusan sistem penyaluran, sedangkan nominal itu urusan perhitungan dan regulasi. Kalau dua hal ini tidak dipisahkan sejak awal, kita akan mudah salah paham, mudah cemas, dan mudah terbawa arus informasi yang belum tentu benar. Pertama, tentang jadwal pencairan. Selama ini, sistem pembayaran gaji pensiunan berjalan dengan pola yang sudah dikenal luas, disalurkan setiap tanggal 1 setiap bulan. Penyalurannya melalui PT Taspen dan mitra bayar yang bekerja sama, baik melalui bank maupun kanal pembayaran lain yang resmi. Pola ini sudah berjalan lama dan menjadi rutinitas yang umumnya dapat diandalkan. Karena itu, ketika kita mendengar kabar 1 Maret 2026 gaji pensiunan cair, sebenarnya itu bukan hal baru atau kejutan besar. Itu sesuai pola normal. Jadi poin awal yang perlu dipegang, gaji pensiunan pada bulan Maret 2026 pada prinsipnya mengikuti jadwal bulanan yang sama, yakni tanggal 1. Lalu muncul pertanyaan yang sering membuat hati gelisah. Kalau ada isu kenaikan, apakah pencairannya bisa mundur? Apakah bisa ditahan karena menunggu keputusan baru? Kekhawatiran seperti ini bisa dimengerti. Namun, yang perlu dipahami, pembayaran rutin bulanan memiliki mekanisme tersendiri. Ia tidak serta-merta berubah hanya karena ada isu yang beredar. Proses penyaluran berjalan berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan lembaga yang menyalurkan bekerja mengikuti aturan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membebani pikiran dengan bayangan bahwa pembayaran rutin tiba-tiba ditunda hanya karena ramai isu kenaikan. Hal yang paling bijak adalah tetap berpegang pada pola normal sambil menunggu jika ada pengumuman resmi tentang perubahan tertentu. Setelah jadwalnya jelas, kita masuk ke bagian yang paling sering menimbulkan salah paham, nominal. Disinilah biasanya informasi menjadi ramai, mengundang rasa penasaran, sekaligus membuat sebagian orang berharap terlalu tinggi. Ada yang menyebut gaji pensiunan bisa mencapai sekitar 4.900 ribu. Ada pula yang menuliskan angka 5 juta, bahkan sampai 8 juta, tergantung golongan.
Angka-angka seperti ini terdengar besar, terdengar manis, dan mudah sekali menyulut imajinasi. Namun kita perlu menahan diri, karena angka yang disebut dalam pesan berantai seringkali tidak disertai penjelasan lengkap. Angka itu gaji pokok atau total. Untuk siapa? Berdasarkan aturan yang mana? Berlaku mulai kapan? Perlu dipahami, besaran gaji pensiun tidak sama untuk semua orang. Ia sangat bergantung pada golongan terakhir saat aktif, masa kerja, jabatan, serta komponen perhitungan yang melekat. Karena itu, ketika ada kabar bahwa gaji pensiunan bisa 4.900.000, yang benar adalah angka tersebut mungkin saja muncul pada kisaran tertentu, tetapi tidak berlaku merata untuk semua pensiunan. Biasanya, angka mendekati itu dikaitkan dengan golongan tertinggi dalam kondisi tertentu. Jadi kalau ada yang menyampaikan angka itu seolah-olah semua pensiunan pasti menerimanya, disitulah letak kekeliruannya. Lantas, bagaimana dengan angka 5 juta sampai 8 juta yang beredar? Di titik ini kita harus ekstra hati-hati, karena disinilah sering terjadi pencampuran informasi. Ada yang menghitung gaji pokok, lalu menambahkan komponen lain yang sebenarnya tidak selalu ada untuk semua orang. Ada yang memasukkan unsur rapel, ada yang memasukkan tunjangan tertentu, ada pula yang sekadar membuat judul menarik agar orang terpancing mengklik atau meneruskan. Akibatnya, angka yang seolah-olah pasti diterima itu ternyata angka yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil campuran berbagai komponen yang konteksnya tidak dijelaskan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada dasarnya gaji pensiunan bulanan yang rutin dicairkan mengacu pada ketentuan yang telah berlaku. Bila memang ada perubahan nominal, apalagi perubahan yang sifatnya nasional dan menyentuh jutaan penerima, itu tidak akan muncul secara tiba-tiba tanpa dasar hukum yang jelas. Kebijakan terkait pensiun, gaji, atau penyesuaian pembayaran selalu memerlukan proses resmi. Biasanya ada penyampaian arah kebijakan, ada pembahasan anggaran, lalu disusul dengan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan. Setelah itu, barulah ada penjelasan teknis, siapa yang berhak, berapa besarannya, mulai kapan berlaku, apakah ada rapel, bagaimana cara penyalurannya, dan seterusnya. Tanpa rangkaian itu, informasi yang beredar masih berada di wilayah isu. Inilah poin penting yang sering terlewat. Lembaga penyalur tidak bisa menambah atau mengurangi pembayaran sesuka hati. Mereka bekerja berdasarkan aturan tertulis yang sah. Jadi, jika belum ada dasar hukum yang resmi, maka tidak ada ruang bagi perubahan nominal secara massal hanya karena kabar di media sosial. Inilah sebabnya mengapa kita perlu menahan diri dari kesimpulan cepat. Jangan sampai kita membangun rencana keuangan keluarga dengan angka yang belum tentu benar, lalu ketika realitasnya berbeda, hati menjadi kecewa dan pikiran menjadi terbebani. Namun demikian, saya paham sepenuhnya harapan itu wajar. Siapa yang tidak ingin kesejahteraan pensiunan semakin baik, apalagi menjelang Ramadan, momen yang sering membuat kebutuhan meningkat, kebutuhan dapur, kebutuhan berbagi, persiapan ibadah, bahkan biaya untuk berkumpul dengan keluarga. Harapan agar ada penyesuaian yang lebih baik adalah harapan yang manusiawi dan sangat masuk akal. Hanya saja, harapan yang baik perlu ditemani sikap yang bijak, menunggu kepastian, memeriksa sumber, dan tidak terburu-buru menyebarkan kabar yang belum jelas. Agar gambaran menjadi lebih terang, mari kita pahami secara umum bahwa kisaran nominal pensiun memang berbeda-beda menurut golongan dan masa kerja. Secara garis besar, golongan yang lebih rendah tentu berada pada kisaran yang lebih kecil, sementara golongan yang lebih tinggi bisa berada pada kisaran yang lebih besar. Ada yang berada di rentang 1 jutaan, ada yang 2 jutaan, ada yang mendekati 3 atau 4 jutaan, dan pada golongan tertinggi dalam kondisi tertentu bisa mendekati angka yang sering disebut-sebut itu sekitar 4.900.000. Tetapi sekali lagi, ini kisaran, bukan angka tunggal yang otomatis sama untuk semua orang. Setiap penerima manfaat memiliki riwayat yang berbeda, sehingga perhitungannya pun tidak bisa disamaratakan. Di era digital seperti sekarang, satu kabar bisa menyebar dalam hitungan menit. Grup keluarga, grup alumni, grup pensiunan, grup RT, semuanya bisa menjadi jalur penyebaran informasi. Sayangnya, cepatnya penyebaran tidak selalu sejalan dengan kebenaran informasi. Karena itu, ada baiknya Bapak dan Ibu mengenali ciri-ciri informasi yang patut diwaspadai. Biasanya, informasi yang meragukan memiliki judul yang sangat meyakinkan, seolah-olah sudah resmi,
Tetapi ketika dibaca atau didengar, penjelasannya berputar-putar tanpa menyebut dasar hukum. Ada pula yang menyebut angka besar, tetapi tidak menjelaskan siapa yang berhak secara rinci. Ada yang menggunakan kalimat dipastikan cair atau sudah ditetapkan, tetapi tidak menyertakan nomor peraturan, tanggal pengesahan, atau pernyataan resmi dari pihak berwenang. Bahkan sering sekali ketika ditanya sumbernya, jawabannya hanya katanya, dari grup sebelah atau info yang beredar. Sebaliknya, informasi resmi biasanya lebih rapi. Ada rujukan regulasi, ada pernyataan pejabat yang jelas, ada tanggal dan mekanisme yang dijelaskan, serta isinya konsisten di berbagai kanal media yang kredibel. Karena itu, langkah yang paling aman adalah menunggu pengumuman dari kanal resmi. Ketika sebuah kebijakan benar-benar berlaku, Bapak dan Ibu tidak akan kesulitan menemukan jejak resminya. Akan ada pengumuman yang dapat ditelusuri, bukan hanya potongan kalimat tanpa asal-usul. Dalam situasi seperti ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memegang prinsip sederhana. Bedakan antara jadwal cair dan nominal naik. Jadwal cair adalah rutinitas bulanan yang telah berjalan lama, sedangkan nominal naik adalah kebijakan yang membutuhkan dasar hukum. Jadi sekalipun kita mendengar bahwa 1 Maret 2026 gaji pensiunan cair, itu tidak otomatis berarti nominalnya berubah. Pencairan bisa tetap berjalan normal, sementara isu kenaikan masih sebatas pembicaraan. Kita tidak boleh menggabungkan dua hal itu menjadi satu kesimpulan besar tanpa landasan yang jelas. Sekarang mari kita rapikan pemahaman agar tidak ada lagi kebingungan. Untuk bulan Maret 2026, pencairan gaji pensiunan pada dasarnya mengikuti pola rutin bulanan, yakni sekitar tanggal 1. Mekanismenya tetap melalui jalur yang selama ini digunakan. Jikapun ada penyesuaian teknis karena hari libur atau hal administratif tertentu, prinsipnya hak tidak hilang, hanya teknisnya yang bisa menyesuaikan. Lalu terkait isu nominal yang katanya naik besar, sampai benar-benar ada pengumuman resmi yang disertai dasar hukum, kita perlu menempatkannya sebagai informasi yang belum pasti. Adapun angka sekitar 491.000 yang sering disebut, itu lebih tepat dipahami sebagai kisaran yang mungkin terjadi pada kategori tertentu, bukan angka seragam untuk semua pensiunan. Sementara klaim 5 juta hingga 8 juta, wajib ditanya konteksnya. Apakah itu gabungan beberapa komponen? Apakah itu memasukkan rapel atau sekadar klaim yang tidak jelas? Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketenangan adalah kunci. Kita boleh berharap, tetapi jangan sampai harapan mendahului kepastian. Lebih aman jika kita mengelola keuangan keluarga berdasarkan nominal yang selama ini rutin diterima, lalu jika nanti ada kebijakan baru yang resmi, misalnya penyesuaian yang benar-benar diberlakukan, maka itu menjadi tambahan yang disyukuri, bukan sesuatu yang sudah terlanjur dihitung sejak awal. Dengan cara berpikir seperti ini, kita menjaga hati dari kecewa dan menjaga keluarga dari rencana yang goyah karena bersandar pada kabar yang belum jelas. Saya juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Niat berbagi kabar gembira tentu baik, apalagi jika kita ingin saudara-saudara kita ikut senang. Tetapi niat baik bisa berubah menjadi sumber kebingungan jika informasi yang dibagikan ternyata belum benar. Maka sebelum meneruskan sebuah pesan, biasakan bertanya, ini dari mana? Ada rujukan resminya? Apakah sudah diumumkan secara sah? Kalau belum, simpan dulu. Tidak meneruskan informasi yang belum jelas bukan berarti kita pelit berita, melainkan kita sedang menjaga ketenangan banyak orang. Pada akhirnya, yang paling menenangkan adalah sikap yang seimbang. Tetap optimis, tetapi tetap kritis. Tetap berharap, tetapi tetap memeriksa. Tetap berdoa, tetapi tetap berpegang pada yang pasti. Pegang yang jelas, tunggu yang resmi, dan kelola yang ada dengan bijaksana. Dengan sikap seperti itu, kita tidak akan mudah terguncang oleh isu apapun yang datang dan pergi. Demikian pembahasan mengenai pencairan gaji pensiunan per 1 Maret 2026 serta isu nominal yang ramai dibicarakan. Semoga penjelasan ini membantu Bapak dan Ibu melihat situasi dengan lebih jernih, lebih tenang, dan lebih siap menyikapi informasi yang beredar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kesehatan, ketentraman, dan keberkahan dalam setiap langkah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.